Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang dunia peternakan ular yang menakjubkan dan produk yang dihasilkannya? Dalam video hari ini, kita akan mempelajari proses menarik dalam pengembangbiakan ular dan peran penting yang mereka mainkan dalam berbagai industri. Sebelum memulai, peternakan ular harus diperhatikan pemilihan jenis ular. Dengan keberanian dan keterampilannya, para petani menangani beberapa ular paling berbahaya di dunia dengan tangan kosong. Ular-ular ini dibiarkan untuk diambil kulitnya yang kemudian diubah menjadi produk fashion yang banyak dicari. Proses pembiakannya sangat teliti dan menakjubkan. Setelah kawin, ular betina bertelur. Setiap sarang berisi antara 12 hingga 21 telur. Telur-telur ini menjalani masa inkubasi sekitar 70 hingga 75 hari sebelum menetas dengan sendirinya. Memastikan kondisi suhu dan kelembapan yang sempurna adalah yang terpenting untuk perkembangan telur ular yang sehat. Kandang dibuat dengan cermat untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi ular, sekaligus menjamin keamanan penjaga. Setiap kandang dibagi ke dalam kompartemen terpisah yang hanya menampung satu ular per unit, yang terbuat dari bahan seperti batu bata dan kawat besi. Kandang ini memberikan ruang yang aman bagi ular untuk berkembang. Memberi makan ular membutuhkan kehati-hatian dan keahlian. Ular berbisa biasanya diberi makan katak dan daging ayam, sementara spesies lain memiliki kebutuhan makanan yang berbeda. Penjaga harus sangat berhati-hati saat menangani ular berbisa untuk menghindari bahaya. Tetapi mengapa orang-orang di tempat seperti itu sangat teliti dalam merawat reptil-reptil berbahaya ini? Jawabannya terletak pada sumber daya berharga yang mereka sediakan. Bisa ular sering disebut sebagai emas cair, karena khasiatnya yang luar biasa, yang berfungsi sebagai komponen penting dalam memproduksi antivenom untuk mengobati gigitan ular. Racun ular juga digunakan dalam pengobatan modern untuk obat pereda nyeri dan obat-obatan lainnya, sehingga menjadikannya aset yang sangat diperlukan dalam industri farmasi. Pasar kuliner ini adalah tempat mengolah daging ular. Di sini masyarakat setempat melalui teknik terampil. Mereka mengubah setiap bagian ular menjadi hidangan yang lezat. Daging ular tidak hanya sekedar lezat, hidangan ini adalah penambah nutrisi yang dikemas dengan vitamin, protein, dan mineral yang meningkatkan kesehatan dan vitalitas. Di Indonesia saja, lebih dari 10.000 ton ular dikonsumsi setiap tahunnya. Mengolah daging ular menjadi hidangan yang kelezatan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah proses rumit yang menuntut ketelitian dan keahlian. Setiap bagian dari ular dipisahkan secara hati-hati, dan hanya dengan potongan terbaik yang dipilih untuk dikonsumsi, baik diiris kecil-kecil atau dalam potongan yang lebih panjang. Setiap langkah ini mematuhi standar kebersihan makanan yang untuk memastikan keamanan bagi konsumen. Di antara segudang spesies ular, king cobra dijual dengan harga yang mengejutkan, yaitu sebesar Rp200.000 per porsi. Tetapi mengapa mereka memisahkan kulit ular selama pemrosesan? Karena kulit ular memiliki nilai yang sangat besar dalam industri fashion untuk dibuat menjadi tas mewah, dompet, dan aksesori kelas atas. Daya tarik dari produk-produk eksotis ini dijual dengan harga hingga jutaan rupiah. Kulit ular memiliki pasar yang menguntungkan dan sedang berkembang. Ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang mata pencarian, dengan lebih dari 175.000 pekerja yang terlibat. Bisnis peternakan ular ini memberikan peluang pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di seluruh Indonesia dari desa hingga kota. Sedangkan di Jepang, mereka tidak hanya sekedar beternak sidat, tetapi juga sebagai tradisi yang sangat mengakar dalam budaya dan negara ini. Masakan daging belut khususnya selama musim panas, menjadi bintang pertunjukan yang menghiasi meja di pesta-pesta dan acara tradisional di seluruh Jepang. Budidaya belut berkembang yang berkontribusi pada kekayaan industri ini. Ambil contoh budidaya belut di luar ruangan, di mana makhluk-makhluk ramping ini tinggal di kolam yang dibagi berdasarkan kelompok umur. Makanan belut ini adalah hasil buatan sendiri yang terdiri dari dedak ikan, udang dan bihun yang dibuat oleh pemilik peternakan. Saat belut siap panen dalam waktu 10 bulan, panen biasanya dimulai saat fajar,
Para petani dengan terampil menggunakan jaring untuk mengumpulkan belut dan memasukkannya ke dalam keranjang untuk diangkut ke pusat pemrosesan. Di sini belut menjalani penyortiran berdasarkan ukuran yang lebih besar untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan di tempat ini Anda akan menyaksikan budidaya belut, mulai dari bayi hingga dewasa. Bayi belut tumbuh subur di lingkungan yang dikontrol dengan cermat, dengan menjaga suhu air antara 23 dan 28 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang ideal untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Petani Jepang dengan ahli membuat makanan bergizi untuk belut mereka, mencampurkan bahan-bahan penting lainnya sebelum memberikan makan belut-belut mereka. Ketika belut mencapai berat dan ukuran optimal adalah saatnya panen. Belut-belut tersebut dimasukkan dalam kantong plastik besar yang dilengkapi dengan pompa udara dan dikirim ke pabrik pengolahan. Di sini belut tersebut diubah menjadi hidangan lezat yang dinikmati oleh banyak orang Jepang. Saat belut tiba di pabrik pengolahan, mereka dipindahkan ke dalam kolam batu dan merupakan langkah penting untuk membersihkan tubuh mereka dari lendir. Setiap belut menjalani pembersihan secara menyeluruh untuk memastikan kesegaran optimal. Setelah dibersihkan, belut dengan cepat dibagi ke dalam wadah dan dilapisi dengan es untuk menjaga kualitasnya. Setiap belut dibuang tulang belakang dan organ-organnya. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, belut ditimbang dan disortir ke dalam kotak-kotak yang siap untuk tahap pemrosesan selanjutnya. Kemudian belut-belut tersebut dipanggang yang aromanya sangat menggiurkan. Setelah dipanggang, daging belut tersebut diperiksa apakah ada ketidaksempurnaan sebelum dilapisi dengan bumbu. Lapis demi lapis bumbu menyelimuti setiap bagian menciptakan lapisan lezat, tapi potongan belutnya belum selesai. Proses selanjutnya adalah membekukan daging belut untuk memastikan dagingnya tetap segar sampai mencapai piring. Saat Anda menikmati hidangan belut bakar, ingatlah proses yang panjang saat membawa daging belut tersebut ke meja Anda. Jadi apa pendapat Anda tentang industri ular dan daging belut ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.